أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi yang di sini. Mau aja dibikin ke anak TK. Ya pemirsa juga di rumah mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Kita semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita semua, yaitu Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Nah, di sini ibu-ibu juga bisa curhat. Boleh ibu-ibu, boleh bapak, tapi kebanyakan kayaknya ibu-ibu ya yang nonton ya. Iya, di mana lagi coba bisa kirimin video, curhat, kirimin bisa lewat WhatsApp atau di mention di Instagram. Nih catat nih Bu nih, bisa mention di Instagram, akunnya yaitu @tomboatirtv atau kirim via WA di nomor 089792475525. Nanti kita tampung dan kita akan sampaikan kepada Ustadz kita nanti. Nah kali ini sudah ada juga Ustadz kita, yaitu Ustadz Solmed. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik Ustadz. Sehat, Makasih alhamdulillah. Ustadz ya udah Sama-sama. hadir ya. Nah di studio juga udah hadir nih. Saya mau ke sebelah kanan saya dulu deh ya. Ini ibu-ibu dari mana ini? Silakan langsung aja. Salam kepada semuanya. Iya, tepuk tangannya dong. Semangat semua ya? Semangat. Oke, sekarang yang di sebelah kiri dulu. Nah, ibu-ibu silakan kirim salam kepada semuanya pemirsa RTV. Waalaikumsalam. Ini dari Bekasi ya. Tepuk tangan buat Bekasi. Berarti satu lagi nih yang di depan saya nih. Dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Serang ya. Insya Allah nantinya kita husnul khotimah. Amin. Silakan kirim salam untuk pemirsa di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Ya. Oke Ustadz, ya aduh kita mau ngambil tema yang lebih menarik lagi nih ya. Pokoknya kalau nggak nonton Tombo Ati rugi, soalnya temanya pasti akan lebih menarik lagi. Nah tadi Ustadz di awal membacakan surat kurang lebih artinya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika orang tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri gitu Ustadz ya. Betul. Nah kita akan mengambil tema usaha tidak mengkhianati hasil. Ini berarti bagian dari ikhtiar ya. Ikhtiar, ya. Oke. Nah, seperti apa sih Ustadz? Ikhtiar itu penting untuk dilakukan dan kita tidak lupakan. Silakan Ustadz.
Baik, terima kasih AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa Tombo Hati di mana saja Anda berada, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang sudah hadir di tempat ini mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dari Allah. A Syahrul, terima kasih sudah mengantarkan kita pada tema yang menarik tentang ikhtiar. Ikhtiar itu artinya upaya, usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai satu maksud, untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu impian. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Bahkan gak tanggung-tanggung. Allah ciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan Allah titipkan pada manusia yang tidak Allah titipkan pada malaikat, yang Allah tidak titipkan kepada binatang. Apa yang Allah titipkan? Ragu-ragu amat sih. Allah titipkan akal agar supaya apa? Dunia ini berkembang dengan segala perubahannya, dengan segala usaha yang diimpikan, yang diinginkan oleh manusia. Manusia tuh banyak pengennya. Manusia itu banyak sekali impiannya. Karena apa? Karena Allah titipkan akal dan Allah titipkan syahwat. Allah titipkan akal supaya apa? Supaya kita berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang kita impikan. Jadi itulah kenapa manusia ini punya keinginan, punya kemauan dengan usahanya. Karena Allah titipkan dua kepada dia. Yang pertama akal, yang kedua adalah hasrat dan syahwat. Maka supaya mewujudkan hasrat, keinginan, impian itu harus ada usahanya, ikhtiarnya. Apa? Belajar, sekolah, kuliah, ke madrasah, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Semua ada usaha, semua ada ikhtiar. Makanya ayat tadi Allah memberikan kita satu motivasi, satu dorongan spirit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum, nasib satu makhluk, nasib satu manusia, nasib satu bangsa, nasib satu rumah tangga dan lain sebagainya, kecuali diri mereka sendiri yang mau berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan hasrat, keinginan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, itu penting. Ikhtiar itu wajib dilakukan sebagai sunnatullah. Cara Allah ingin mewujudkan hasrat keinginan hambanya. Karenanya ikhtiar itu penting, usaha itu wajib sebagai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atas janjinya. Itu Iya. Jadi memang kita mesti jangan menyerah ya. Nggak untuk boleh. terus berikhtiar ya, Ustaz ya. Nabi saja berikhtiar. Nabi berjuang coba untuk mewujudkan dakwah. Sehingga Islam berkembang. Bukan tiba-tiba, Ustaz ya. Bukan tiba-tiba. Padahal Nabi orang yang disayang, Nabi orang yang dicinta. Kalau cuma doa doang gitu ya. Ya Allah, kasih semua orang hidayah, semua masuk Islam ya Allah. Bisa aja. Tapi kan ternyata Nabi tidak melewati jalan itu dulu. Nabi lewati jalan dakwah penuh dengan onak, penuh duri, ada usaha, ada ikhtiar. Bahkan Nabi hijrah, Nabi pergi meninggalkan tanah kelahiran. Untuk apa? Sebagai usahanya. Mewujudkan impiannya agar Islam ini menjadi rahmat bagi alam semesta.
Nah, kalau Nabi saja berikhtiar, Nabi berusaha, Nabi berdagang, Nabi berdakwah, Nabi berkeluarga, Nabi punya istri, Nabi punya usaha, Nabi dengan segala usahanya memberikan contoh kepada kita. Kenapa kita umatnya kemudian malas dan tidak mau berusaha? Tidak semua upaya yang kita lakukan itu kan juga membuahkan hasil Ustadz ya. Nah makanya ini menarik banget nih, abis ini kita ingin bahas mengenai tawakal Ustadz. Biar kita selalu senantiasa ikhlas di dalam menerima setiap hasil dari ikhtiar kita. Ya, ya setuju ibu-ibu? Setuju. Kalau gitu tetap di RTV dalam Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya masih bersama kami di Tombo Hati, Insya Allah selalu di hati. Emang kita yang namanya hidup ya Ustadz, kan kita diciptakan itu untuk berikhtiar, untuk berjuang ya Ustadz ya. Jangan maunya enaknya aja, terima hasil tapi nggak ikhtiar begitu Ustadz ya. Nah sekarang Ustadz, kalau kita bicara tawakal, nah untuk bisa mencapai tawakal itu sebetulnya seperti apa sih Ustadz? Ya, seberapa penting kita memiliki rasa tawakal itu? Ya, baik. Terima kasih. Ikhtiar itu kewajiban manusia. Tawakal itu sifat manusia akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nggak tawakal, khawatir dia sombong. Apa yang saya cari, itulah yang saya dapat. Apa yang saya kerjakan, pastilah akan menghasilkan. Ternyata tidak semua usahamu, tidak semua upayamu sesuai dengan hasil yang kamu impikan. Sesuai dengan hasil yang kamu dapatkan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngingetin kita nih. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau udah azam, udah berazam dia, saya berazam, udah niat, punya keinginan dan sudah berusaha. Maka selanjutnya kata Allah, fatawakkal 'alallah. Apa yang kamu niatkan tadi, yang kamu impikan tadi, yang kamu inginkan tadi, yang sudah kamu kerjakan tadi, yang sudah kamu usahakan tadi, fatawakkal 'ala Allah. Serahin hasilnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang berkuasa, dia yang memberikan, dia yang menentukan. Kita hanya bisa merencanakan. Itu ikhtiar. Kalau tidak ada tawakal, putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Bisa jadi nih, yang nyari kita anggap musibah, tahu-tahu di masa yang akan datang, dari sinilah perjalanan nikmat Allah berikan kepada kita. Yang tadinya kita bilang sial, ternyata musibah yang terjadi hari ini atas ikhtiar kita yang kita anggap gagal hasilnya, di kemudian hari kita baru tahu ada hikmah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa-apa yang menurut kita jelek, nggak bagus, bikin susah, bikin sedih, bisa jadi itu yang terbaik buat kamu. Dan apa-apa yang kita anggap baik, jangan-jangan itu menjadi jalan celaka untuk kamu. Sa'labah dulu, waktu miskin susah, kepengen banget jadi orang kaya. Ntar kalau saya jadi orang kaya, saya mau zakat, saya mau sedekah, saya mau rajin ke masjid, saya mau begini. Kata Nabi, ente miskin aja lebih selamat. Enggak,
doain saya ya Rasul, saya mau kaya, biar saya bisa rajin ibadah, bisa begini, kata Nabi. Ente miskin lebih ajib daripada ente kaya. Ternyata benar-benar yang ketiga masih minta doa sama Nabi. Nabi doa agar Sa'labah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sa'labah lupa minta doa supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih modal kambing laki, kambing perempuan, kambing main-main berdua, lama-lama jadi banyak itu yang main. Kumpul tuh kambing, Masya Allah. Ya, yang tadinya masih datang ke masjid sholat berjamaah, mulai lupa ame masjid, ingetnya ame kambing. Jumatan masih datang, makin banyak tuh kambing, mulai dia tinggalkan sholat Jumat berjamaah. Sampai akhirnya turun ayat untuk zakat. Sa'labah merasa hebat atas ikhtiar dan usahanya. Hak apa Muhammad minta zakat sama saya? Ini usaha saya, ini ikhtiar saya, ini jerih payah saya. Muhammad cuma kasih kambing 2, lah saya yang ikhtiarin jadi beranak pinak begini. Masya Allah. Sa'labah lupa daratan dengan hartanya, pada akhirnya mati su'ul khotimah. Ditolak zakatnya sampai masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu nggak mau terima zakatnya Sa'labah. Iya, jadi intinya kita harus bersyukur ya. Harus ada tawakal dalam diri kita, dalam menerima setiap apapun, ikhlas Yang setiap Allah keputusan putuskan, Allah. betul. Oke, baik. Ustadz, nih sekarang ada yang mau curhat sama kita Ustadz. Oke. Ya, tolong tanggapannya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, umur saya 24 tahun. Saya ingin curhat Pak Ustadz. Dulu semasa saya mengampu pendidikan sebagai mahasiswa di salah satu universitas ternama di Kota Tangerang, saya termasuk orang yang memiliki nilai yang bagus dan dianggap pintar oleh rekan-rekan saya. Bahkan seringkali saya dijadikan tempat rekomendasi untuk tempat bertanya rekan-rekan saya tentang mata kuliah atau mungkin tentang masa depan. Dan saat ini saya merasa kesulitan karena yang saya temui faktanya rekan-rekan saya lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibanding saya. Dan saya sampai saat ini masih mencari, tapi saya masih sangat amat bingung dengan kondisi ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dan mengapa ini bisa terjadi pada saya? Terima kasih atas perhatiannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa RTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Tompo Hati. Insya Allah selalu di hati. Tadi kita ngeliat ada yang curhat namanya Ahmad. Lah sekarang kok banyaknya yang laki-laki curhat Ustadz ya? Gak apa-apa, ini jadi pembelajaran ini buat kita. Tadi Ahmad menyampaikan bahwa dia udah ikhtiarnya luar biasa. Bahkan dia ngajarin ya teman-temannya sampai akhirnya udah pinter. Terus malah akhirnya yang diajarin yang nasibnya lebih baik dari dia. Nah itu gimana tuh Ustadz tuh? Supaya kita punya rasa keikhlasan, punya rasa tawakal. Ya. Allah itu pemilik rahasia di balik rahasia. Sirrul asrar. Ada rahasia, di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Dengan kita bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang menyerahkan rahasia apa sih yang lagi Allah simpen buat kita. Kapan rahasia itu akan kita ketahui? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu kapan rahasia itu akan kita ketahui. Nanti pada akhirnya kita juga akan tahu kok kenapa Allah kasih kita seperti ini. Banyak orang yang pinter di kelas, hebat,
ilmu A, B, C, D, dan lain sebagainya. Teman diskusi, bahkan mengajarkan. Temen-temennya nih, kalau nyontek, kita bawaannya mau deket dia mulu. Karena kalau deket yang sebelah, kadang-kadang nulisnya A, B, C, begitu habis dicontek, dia ganti tuh A, B, C-nya. Akhirnya dia mau dapat bagus, kita mau dapat 0, padahal nyonteknya sama dia. Ada temen yang pelit banget urusan nyontek. Saya pengalaman tuh, kejebak begituan. Udah capek-capek nyontek, jeblok juga. Tiba-tiba di akhir cerita selesai pendidikan, kok yang kita mentorin, lah dia udah hebat sekarang. Dia udah jadi pakar. Dia sudah jadi orang sukses. Sementara kita yang jadi mentornya, kok seperti ini? Nah, ini pengalaman pernah terjadi pada saya punya kawan. Orangnya pinter, teman pesantren. Masya Allah, cerdas. Tempat kita bertanya dalam urusan, apalagi urusan nahu, sorob. Tahu bu, nahu? Nempe, tahu nempe? Lain itu urusannya ya. Dia kepengen banget kuliah. Tapi ibu bapaknya gak punya duit. Niatnya kuliah untuk apa? Bantu orang tuanya kalau nanti dia punya pekerjaan yang bagus dari hasil kuliahnya. Tapi Allah berkata lain, takdirnya gak sampai kuliah. Tiba-tiba dia kerja, bikin usaha kecil-kecilan, jadi tukang jagain WC di samping restoran. Di daerah Jawa. Jagain WC, tahu orang jagain WC? Penghasilannya sebulan kurang lebih 9-10 juta. Yang kuliah belum tentu. Yang jagain WC penghasilannya kurang lebih 9-10 juta. Sehari bisa dapat 200-300 ribu. Boleh hasil apa? Nungguin orang mules. Artinya saudara Ahmad, bersabarlah. Bisa jadi Allah menyiapkan yang lebih cakep, yang lebih istimewa, yang lebih bagus, yang lebih indah. Allah hanya menguji. Kamu berpasrah kepada Allah atau berpasrah pada ikhtiarmu. Kalau kamu berpasrah pada ikhtiarmu, kamu bisa kecewa. Aduh, kecewa dah, gue udah capek-capek kuliah, gue udah pinter, gue dapet ranking, gue jadi mentor, IP gue hampir bahkan komlot. Ternyata begini hasilnya, kecewa pada ikhtiar. Tapi kalau kamu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak akan mengecewakan hambanya. Itulah yang dimaksud tema kita tadi, hasil tidak menipu usaha. Usaha tidak menipu hasil. Ya. Biarkan hasilnya Allah yang urus. Kita ikhtiarnya saja, kita usahanya saja. Iya, oke baik Ustadz. Tadi Ahmad udah dijawab ya. Ya. Sekarang juga ibu-ibu yang di studio nggak mau kalah nih, mau curhat juga sama Ustadz. Siapa dulu ya? Siapa yang mau bertanya? Yang di sebelah kanan dulu aja deh. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiah dari Majelis Taklim Al-Amin Delta Serdang Kemayoran. Ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Di lingkungan wilayah saya banyak anak-anak yang pengangguran Pak Ustadz. Banyak suka nongkrong-nongkrong gitu. Kalau ibu-ibu lewat sering diomong, pakai baju merah, katanya udah tua masih pakai baju merah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener Bu itu anak-anak mudanya begitu. Jadi banyak omongan. Pakai motornya kayak orang kaya aja, ganti-ganti motor aja gitu. Kita mau dikasih, takut marah, namanya masih muda Pak Ustadz. Bunga tiap hari ganti motor? Enggak, cuma 2 motornya. Oh, jadi banyak orang iseng begitu ya, anak muda tuh ya? Iya. Terus ada juga pengurus RW di lingkungan saya suka ngasih masukan, ada pekerjaan untuk mereka-mereka yang nganggur. Kadang-kadang bukan diterima tapi malah dicemooh gitu. Bagaimana cara solusi mengatasi pengangguran begitu Pak Ustadz? Supaya jangan sampai ada kesalahpahaman antara orang tua dengan anak-anak yang pada nongkrong-nongkrong begitu. Ya.
Iya. Ini memang harus tahu triknya nih. Gimana nih Ustadz nih menyampaikan ke anak-anak muda yang harusnya dia ikhtiar Kerja kuat ya, gitu ya, malah usaha. begitu. Nah, Malah orang lewat iseng. dikomentarin. Cie, udah tua masih pakai baju merah aja. Balas lagi dong. Daripada nggak pakai baju sama sekali. Jadi kalau orang udah malas, mau peluang kayak apa yang ada di depan mata, dia nggak punya hasrat untuk mengambil dan berusaha. Maaf ya, bedanya monyet sama manusia itu apa? Dalam usahanya lewat akal itu penting. Monyet dikasih pisang, suka dia. Coba kasih duit. Padahal dengan duit, itu monyet bisa beli 1 truk pisang. Betul nggak? Manusia itu, kalau kepengen dapat uang yang banyak, ambil peluang. Dalam peluang ada kesempatan. Dalam kesempatan, insya Allah ada hasil yang mudah-mudahan bisa memuaskan. Tapi kalau sudah males, kita mau ngomong apa udah? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya kayak nggak ada, itu orang males. Disuruh nggak mau, diajak nggak mau, diminta tolong nggak mau. Kerjanya apa? Yaitu tadi kerjanya. Nongkrong, komentarin, iseng, jahil. Ya itu kerjaan dia udah. Dia tidak berpikir bagaimana ada masa depan yang harus dia raih. Emangnya mau begitu terus? Pada akhirnya kita pengen berkeluarga, kita pengen menikah. Tapi karena malas, apa daya? Orang malas tidak akan pernah bisa untuk diajak bekerja. Malas sudah. Itu tabiat yang naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tabiat seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang Ibu dan Pak RW dan lain sebagainya mungkin yang sudah menginformasikan, sudah bagus. Sudah cakep. Diajak anak mudanya. Dikasih balai, latihan, dan lain sebagainya. Bagi yang mau, alhamdulillah. Bagi yang tidak mau, tidak bisa dipaksa. Nanti hasilnya dia juga yang akan menikmati. Baik dan buruknya, susah dan senangnya, yang menikmati dan merasakan dia sendiri. Yang penting kita sudah ikut bertanggung jawab bagaimana menciptakan supaya anak-anak muda kita bisa berusaha, bisa bekerja, diberikan peluang, dikasih pancingnya. Insya Allah ikan akan mengikuti kemana arah pancingan itu berada. Nah, tapi kalau dikasih ikan, nggak punya pancing, besok kita bingung lagi bagaimana cara mencari ikannya. Nah, pancing itu peluang, itu usahanya. Gitu. Gitu Bu ya, udah jelas Bu ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mah anak-anak Ibu nggak seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan semuanya anak-anaknya, cucu-cucunya sukses dunia akhirat. Amin. Ya, karena dimulai dengan ikhtiar itu Ustaz ya. Ya, betul. Iya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Belah mana ya? Mana yang di nih? sini deh, ya. Nah, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Senopati, Bekasi. Silakan Ibu Lili. Gini, suami saya kan sudah bekerja terus, lembur terus gitu. Tapi masih aja kurang bersyukur dan mengeluh, setiap hari mengeluh. Akhirnya saya bantu-bantu berjualan, dagang. Tapi masih saja kurang dan mengeluh. Gimana solusinya Pak Ustadz? ya. Gimana Ustadz nih? Berarti kurang sifat qanaah. Qanaah itu mau menerima hasil usaha yang kita dapatkan. Itu qanaah. Senang dengan hasil yang kita dapatkan, tapi tidak putus asa dalam ikhtiar. Harus senang. Dapat 100.000, alhamdulillah. Besok usaha lagi, siapa tahu dapat 150.000. Dapat 150.000, alhamdulillah. Siapa tahu besok bisa bertambah jadi 200.000. Nah, qanaah itu adalah sifat mulia bagi seorang hamba atas rasa cukupnya
ketika Allah memberikan bagian kepada dia. Terima kasih ya Rabb, Engkau berikan aku rumah 1000 meter. Berapa banyak ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Kalaupun punya rumah, tinggalnya di ukuran RSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Enggak apa-apa ya Allah, biarin dah susah-susah dikit daripada ngontrak. Kata yang ngontrak nggak apa-apa, yang penting kebayar. Daripada nggak kebayar. Kata yang nggak kebayar nggak apa-apa ya Allah. Biar nunggak 5 bulan, yang penting dikasih tenggat waktu. Daripada tidur di kolong jembatan. Kata yang tidur di kolong jembatan, ya Allah alhamdulillah masih bisa menikmati indahnya malam hari, terangnya siang hari. Tidak ada alas yang indah, tidak ada naungan yang bisa melindungi. Aku mensyukuri, yang penting aman. Daripada yang di sana ya Allah, udah tidur kolong jembatan, dikejar-kejar Satpol PP. Kata yang dikejar Satpol PP, nggak apa-apa ya Allah. Hitung-hitung olahraga, biar nggak kena penyakit gula. Qanaah itu penting. Belajarlah melihat kekurangan orang lain sebagai pelajaran betapa Allah sayang sama kita. Gimana nih caranya Ibu Lili ini menyampaikan ke suaminya gitu biar suaminya nggak tersinggung. Padahal ibu juga udah berusaha juga membantu ya, ngeluh terus gitu Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Saksikan Tombo Hati setiap hari Senin. Itu lakinya suruh nonton ini. Tapi emang bener Ustaz, emang ada tipe yang begitu Ustaz, Ada, ngeluh terus gitu. ada. Ibu bantu. Jangan sampai laki sudah mengeluh, ibu tambah mengeluh lagi. Biasanya nih yang bikin laki-laki rungsang otak pikirannya, gara-gara perempuannya yang tidak qanaah. Tapi ibu ini Masya Allah. Ibunya mengingatkan qanaah, ya. tapi suaminya rada kurang menerima. Nah, padahal dia yang kerja, tapi dia kurang menerima kan. Biasanya bininya yang rada kurang menerima. Nah, kenapa nih? Sebetulnya berkeluh kesah itu kan manusiawi Ustadz Iya. ya. Kan juga memang ada di Quran ya. Manusia itu Ya, memang tempatnya sifatnya begitu, berkeluh kesah. berkeluh kesah. Sebetulnya keluh kesah yang sampai tahap mana sih sebetulnya yang wajar buat kita nih? Ya, berkeluh kesah tuh artinya rada-rada kepengen sesuatu yang lebih. Kalau dapat yang kurang, rada-rada kurang menikmati, kurang senang. Tapi jangan sampai yang lebih dan kurang itu menjatuhkan kita pada keputusasaan dan kekufuran. Dikasih lebih, dia ingkar. Dikasih kurang, dia berputus asa. Nah, keluh kesahnya kita jangan sampai jatuh pada dua hal itu. Kufur, kemudian putus asa. Lebih baik keluh kesahnya menyampaikan kepada Allah Ya Rabb, Subhanahu wa taala. Ya Rob, udah. Dibarengi dengan ikhtiar itu Dibarengi Ustaz ya. dengan ikhtiar, mohon sama Allah, nggak apa-apa, minta curhat. Saya ibu-ibu nih makanya kalau doa Bu, jangan tanggung-tanggung. Apa ibu mau? Ya Allah, bagi duit yang banyak. Minta ya Allah 5 miliar. Minta aja nggak apa sih? Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, mau punya mobil pintu 2. Lupa nyebut merek. Mobil bak yang datang. Pintunya 2. Ya Allah, pokoknya ongkang-ongkang kaki bisa dapat duit. Maksudnya tuh jadi pengusaha besar. Nggak taunya tukang jahit, saudara-saudara. Aduh ya Allah. Minta ke Allah jangan tanggung-tanggung. Ya, kipas-kipas dapat duit banyak. Ya enggak? Kang Sate. Lupa, minta aja, ngomong aja ngomong. Sama tetangga kita ngomong aja nggak malu-malu. Iya. Masa sama Allah kita harus malu? Pokoknya curhat aja udah sama Allah ya. Nah Ustadz, sekarang juga ada yang mau curhat nih sama kita nih di sini nih. Mau bicara lebih dalam lagi mengenai permasalahan kehidupannya. Tapi juga insya Allah kita bisa mengambil ibrahnya ya. Tapi sesaat lagi tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya, kita kembali dalam Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, sekarang
sekarang ada yang mau menyampaikan dari hatinya yang paling dalam ya. Kita akan undang, ini kursinya sudah disiapkan. Coba kita pengen tahu seperti apa sih curhatnya dari Ibu Siti Rofikoh. Kami persilahkan. Iya, tepuk tangannya dong. Ya, mangga-mangga Ibu, silakan. Ya. Siti. Iya, baik. Ibu Siti, apa yang ingin disampaikan? Ini ada Ustadz juga yang akan mendengarkan dan mungkin juga nanti akan memberikan solusi seperti apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini Ibu Siti Rofikoh, sudah 8 tahun menikah, tapi sampai saat ini belum mempunyai keturunan. Udah ikhtiar kemana-mana Pak Ustadz, sudah kami pertama-tama untuk tahun-tahun pertama itu agak susah, cuman kita lalui bersama berdua nggak apa-apa. Tapi untuk sini sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun, saya merasa belum jadi istri yang sempurna gitu Pak Ustadz. Padahal ikhtiar kita itu sudah berobat kemana-mana ya Pak Ustadz, ke dokter kemana-mana udah, sampai bahkan untuk keluar juga sudah. Bagaimana ini? Ya, baik. Mohon petunjuk Pak Ustadz, agar hati saya juga tenang, suami saya juga tenang, karena saya selama ini tuh merasa jadi istri yang kurang sempurna gitu Pak Ustadz. Mohon bimbingannya Pak Ustadz, doanya Pak Ustadz agar kami berdua bisa tenang gitu Pak Ustadz. Maksudnya dalam menjalani hidup. Soalnya kadang-kadang saya tuh ngelihat teman-teman yang sekarang sudah gendong anak, sudah kemana-mana berdua, bertiga. Sekarang udah anaknya sudah 2, sudah 3. Jadi saya merasa kadang-kadang, ya Allah, kenapa ini terjadi sama saya gitu Pak Ustadz. Mohon pengarahannya, doanya Pak Ustadz. Secara medis tidak ada Secara medis masalah. sudah tidak ada masalah, sudah Ibu tidak ada juga masalah. sudah ikhtiar juga. Sudah. Iya, iya, baik. Bahkan sampai puluhan juta sampai keluar saya jabanin Pak Ustadz. Iya, iya. Mohon pencerahannya untuk kami berdua Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan tanggapannya Ustadz Solmed. Apa yang Ibu Siti Rofikoh alami, saya juga pernah mengalami itu. Tapi tidak selama waktu yang Ibu alami ya. Kalau Ibu ini sudah 8 tahun. Waktu itu saya kurang lebih 1,5 tahun. Nah, saya itu gelisah, bimbang, galau, bingung, takut, resah. Karena memang saya putra tunggal dari ayah ibu saya. Di mana ayah ibu juga kepingin menimang cucu. Tapi 1 tahun lebih ini kok tidak juga menghasilkan. Nah, yang pertama saya jalani, saya ikhtiarnya periksa ke dokter. Sudah. Kita konsultasi, kita bertanya, mungkin di antara kita ada yang punya masalah. Bisa istrinya, bisa saya sebagai suaminya. Kita terbuka saja di depan dokter, nanti setelah diteliti akan terlihat siapa yang punya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah dialami dan dijalani, 8 tahun sudah dilewati. Saya ingat Ibu Rofikoh, waktu saya bersama istri berangkat umroh. Waktu itu saya mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya kepengen punya anak, saya kepengen punya anak, saya kepengen punya anak. Itu aja doa saya. Pada saat tawaf kita doa, di multazam kita doa, hampir setiap waktu kita doa. Selesai dari tawaf, tiba-tiba ada seseorang, usianya sudah sangat tua. Laki dan perempuan dan 1 anak yang masih kecil. Kayak dia tahu gitu loh, apa yang saya lagi minta sama Allah. Atau memang Allah yang kirimkan orang ini untuk bicara kepada saya dan istri. Waktu itu
Orang ini tegur istri saya, pakai bahasa Inggris ya, kalau saya nggak ngerti itu. Nah, tapi intinya dia bilang, sabar. Saya ini 40 tahun berumah tangga. Baru dapat ini anak masih kecil, kurang lebih usianya mungkin 6-7 tahun. Orang India itu. Jadi kayak Allah mau kasih tahu, soulmate, lo baru 1 tahun, udah teriak-teriak. Baru 1 tahun, udah gelisah. Nih gua kirimin nih, orang India. 40 tahun, baru dia dapat keturunan. Masya Allah, nyes lagi saya. Ces, Allah karim, sabar. Nabi Allah Zakaria, lama nggak punya anak. Istrinya sudah sangat tua. Kalau logika orang saat ini, itu sudah nggak bisa lagi punya anak. Mandul sudah menopause, udah sulit, udah susah. Tapi pada akhirnya, apa yang Allah karuniakan atas kesabaran Nabi Zakaria dan istrinya? Allah kasih putra yang kemudian jadi Nabi dan Rasul, yaitu Yahya. Nah, Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, itu lama juga didapat. Nah, hampir 80 tahun. Ibu berapa usianya? Usianya 25. Oh, 25, masih sangat muda. Masih panjang. Mudah-mudahan, gak ada yang nutup kemungkinan. Doa kita semua ya. Tahun ini mudah-mudahan hamil. Amin. Enggak pakai berhenti. Amin. Hari ini ibu bersabar. 8 tahun sudah ibu lewati. Dengan kesabaran, dengan ikhtiar, kesungguhan memohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu bisa punya anak kembar. Kembar 2, kembar 3. Ya, kembar 5 aja Allah bisa kok kasih. Jadi ibu tetap sabar, jangan putus harapan. Ada banyak kisah, ada banyak sejarah yang menyertai kehidupan kita. Yang pernah dilalui oleh beliau-beliau semua, yang pada akhirnya Allah karuniakan anak atas kesabarannya. Puasnya dengan jawabannya Bu ya. Amin. Ya mudah-mudahan Allah segera karuniakan Amin. Amin. seorang Amin. anak untuk ibu. Ya. Amin. Jangan seorang, malah bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Insya Allah. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah masuk ke akhir acara Ustadz, tapi sebelumnya kita minta dulu nih kesimpulan ya, konklusi dari Ustadz mengenai tema kita kali ini. Ya, tema ini saling berkaitan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Kalau 3 ini kita lakukan, kita amalkan, Allah senang, Allah gembira, sehingga Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berusaha tanpa berdoa, begitu sombongnya kita. Kok sombong sekali? Anda berusaha, tidak mau berusaha, tidak mau berdoa, tidak mau bertawakal. Anda berdoa saja, tidak mau berusaha, ini bodoh sekali. Bagaimana Anda ingin mendapatkan sesuatu, sementara Anda tidak berbuat sesuatu? Nah, ketiga hal ini harus dilakukan oleh kita semua. Sebagai bentuk ikhtiar dan pengharapan atas impian, keinginan yang kita impikan. Ada usaha, ada doa, dan ada tawakal. Mudah-mudahan Allah karuniakan yang terbaik kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita harus segera pamit dulu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa tenang sekarang ya, dan insya Allah bisa terus berusaha. Amin. Untuk ibu-ibu yang lain juga ya, jangan pernah menyerah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan apa yang kita harapkan semuanya ya, dan Allah meridhoinya. Untuk ibu-ibu di rumah, saya ingatkan kembali untuk silahkan mengirimkan video dan di tag ke @tomboati_rtv di Instagramnya, atau kirim melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp 089792475525. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu di Tombo Ati episode berikutnya. Dan sekarang kita akhiri dengan doa dari Ustadz Soulmate. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Engkau yang maha menentukan segala takdir. Berikan takdir yang terbaik untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa berusaha, berikhtiar, berupaya. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, wujudkan impian kami. Mudahkan kami dalam menggapai apa yang kami harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan setiap apa yang kami dapatkan, itulah yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan dan atas segala karunia yang Engkau belum berikan. Kepada Engkaulah kami memohon dan meminta. Wujudkan ya Allah atas segala doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.